Di sebuah desa kecil yang sunyi, berdiri sebuah rumah tua tak berpenghuni. Rumah itu terletak tepat di samping sebuah pohon besar. Konon katanya, rumah itu telah kosong selama puluhan tahun. Tak ada satupun warga yang berani mendekat, apalagi saat malam tiba. Warga percaya, pohon besar di samping rumah itu adalah tempat bersemayam makhluk tak kasat mata. Suatu hari, seorang pemuda bernama Raka memutuskan untuk menempati rumah itu. Ia baru pindah dari kota dan tak percaya dengan tahayul. Hantu, itu cuma mitos, ucapnya sambil tertawa. Malam pertama berlalu tenang. Namun, malam kedua, segalanya mulai berubah. Tepat pukul 2 dini hari, Raka mendengar suara langkah kaki di atap. Ia naik dan mengecek, tapi tidak ada apa-apa. Saat ia kembali ke kamar, suara ketukan terdengar dari lemari tua di pojok ruangan. Raka perlahan membuka pintunya. Kosong. Tapi saat ia menutup lemari itu, pantulan cermin di dinding menunjukkan sosok wanita berambut panjang berdiri di belakangnya. Raka sontak kaget dan langsung membalik badan. Tapi sosok itu menghilang. Ia pun lari keluar rumah dan bermalam di rumah kepala desa. Keesokan paginya, warga menemukan bekas cakaran panjang di pintu rumah. Dan sejak malam itu, rumah itu kembali kosong, terkunci, dan tak ada yang berani menyentuhnya lagi. 2 minggu setelah kejadian itu, warga dikejutkan oleh kabar tak terduga. Raka kembali ke rumah itu. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Tapi kali ini, ia tampak berbeda. Tatapannya kosong, kulitnya pucat, dan ia tidak bicara. Warga yang mencoba menyapa hanya mendapat senyuman tipis dan tatapan hampa. Seolah itu bukan Raka yang dulu. Malam itu, lampu-lampu di rumah Raka menyala sendiri. Padahal listrik di desa sedang padam. Dari jendela, terlihat bayangan-bayangan berjalan pelan di dalam rumah. Meski Raka sendirian, salah satu warga, Pak Rahman, penasaran dan mencoba mengintip. Tapi baru melangkah ke halaman, ia langsung jatuh pingsan. Esok paginya, tubuhnya panas tinggi dan hanya bisa berbisik, "Ada yang lain." Di dalam Raka, warga mulai panik. Mereka mendatangi rumah dukun desa, Mak Jati. Saat ia membaca mantranya, tiba-tiba seluruh pohon di sekitar rumah Raka bergoyang sendiri. Angin besar menerpa dari satu arah. Dari arah pohon terdengar jeritan panjang menyayat malam. Lalu, rumah itu tiba-tiba padam total. Sunyi, tak ada suara, tak ada cahaya. Pagi harinya, rumah itu kembali kosong. Raka hilang, tak ada jejak. Tapi di bawah pohon beringin, warga menemukan sepasang sandal dan secarik kertas lusuh bertuliskan, "Aku sudah menyatu, jangan ganggu kami lagi." Sejak hilangnya Raka, rumah itu kembali diam, namun aura kelamnya semakin terasa. Warga mulai mengeluh sering melihat bayangan tinggi di balik pohon dan dari rumah itu, terutama menjelang tengah malam. Anak-anak sering menangis tanpa sebab jika melewati rumah itu. Dan hewan-hewan peliharaan mendadak mati satu persatu. Tak ada luka, hanya mata mereka yang terbuka seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Mak Jati, sang dukun desa, akhirnya memutuskan untuk melakukan penyegelan. Bersama 3 warga pemberani, mereka melakukan ritual malam hari, membawa sesajen, dupa, dan air suci. Saat Mak Jati mulai membaca mantra, angin berhembus kencang, pohon-pohon berguncang hebat. Salah satu dari mereka, Pak Gino, tiba-tiba berteriak kesurupan. "Aku belum puas." Suaranya berat. Bukan suara Pak Gino. Matanya membelalak putih, dan dari mulutnya keluar daun-daun kering basah darah. Mak Jati langsung menyiram air suci ke tubuh Pak Gino. Seketika tubuhnya mengejang dan pingsan. Tapi saat itu pula, dari pohon muncul sosok besar hitam dengan wajah seram dan mata merah menyala. Sosok itu menunjuk ke rumah. Pintu rumah terbuka sendiri, dan samar-samar, terlihat sosok Raka berdiri di dalam. Tubuhnya hitam legam, matanya merah, dan di tangannya menggenggam rambut panjang, yang ternyata bukan miliknya. Warga lari tunggang langgang, ritual gagal. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama Raka atau mendekat ke pohon. Desa itu perlahan sepi, banyak yang pindah. Desa itu kini sunyi. Banyak rumah ditinggalkan, ladang dibiarkan terbengkalai.
pohon dan rumah tua menjadi pusat ketakutan, dan tak ada yang berani melintas, kecuali satu orang, Mak Jati. Setelah gagal di ritual sebelumnya, Mak Jati sadar, makhluk itu tidak bisa diusir hanya dengan mantra biasa. Ia harus melakukan ritual terakhir, sebuah pemanggilan roh leluhur, dengan satu syarat, tumbal jiwa. Kalau harus aku yang jadi tumbalnya, biarlah. Gumam Mak Jati di tengah persiapannya. Ia tahu, selama makhluk itu ada, desa takkan pernah tenang. Tengah malam, Mak Jati berjalan sendirian ke bawah pohon, membawa kendi, pisau kecil, dan kain putih. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana hening, terlalu hening. Begitu ia mulai membacakan mantra, tanah di bawah pohon merekah. Dari dalamnya keluar makhluk itu, lebih besar dari sebelumnya. Wajahnya berubah-ubah, kadang seperti Raka, kadang seperti wanita tua, penuh luka dan darah. Kau memanggilku, maka kau harus menyatu denganku, teriak makhluk itu. Tapi Mak Jati terus membaca mantranya. Meski tubuhnya mulai berdarah sendiri, ia menggambar simbol di tanah dengan darahnya sendiri. Simbol itu menyala, dan seketika makhluk itu menjerit kesakitan. Dalam momen terakhir, Mak Jati berteriak, dengan jiwa ini, aku segel kau kembali ke tanah. Mak Jati, tak ditemukan jasadnya. Hanya kain putih yang tertinggal di tanah, basah oleh darah dan bunga melati. Sejak saat itu tak ada gangguan apapun. Warga yang dulunya meninggalkan desa satu persatu telah kembali ke desa itu. Mereka mulai hidup tenang dan tentram.